Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai uang baru, uang yang sekarang diedarkan oleh Bank Indonesia. Dan uang ini uang seperti uang mainan karena kecil-kecil. Nah, 1.000, kemudian 2.000, dan ada 10.000, 20.000, 5.000, dan ada juga yang 50.000. Saudara-saudari yang terkasih, mau minta uang, silahkan ke sini. Saya kasih, nyoh. Saya kasih berapa? 10.000, nyoh. Saya kasih 1.000 saja. Nah, kalau 1.000, saya dapat punya banyak ini 1.000. Mantap. Mau minta berapa? 2.000, 2.000 boleh. Nah, kalau saya mempunyai 5.000 ini, mempunyai uang, merasa aman ya, dan kemudian siapa yang mau minta akan saya kasih. Siapa yang membutuhkan akan saya beri dengan cuma-cuma, asal plafonnya 1.000 rupiah. Plafonnya 20.000 rupiah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu ke-30. Injilnya berbicara tentang perbandingan Yesus terhadap dua sikap orang yang dibenarkan Tuhan di bait atau di tempat ibadat. Yang satu orang Farisi, dia berdoa, "Tuhan, aku bersyukur kepadamu," dengan keras-keras, karena aku sudah membayar persepuluhan, aku sudah berdonasi, aku sudah memberikan apa yang Engkau wajibkan kepadaku, aku sudah membayar seluruh adas, jintan, dan seluruh ingu, dan seterusnya. Semuanya aku persembahkan kepadamu. Aku tuh sudah berdoa sehari berapa kali, kemudian aku juga sudah menunjukkan segalanya. Aku tidak sama seperti orang perampok, pemungut cukai. Aku tidak sama dengan mereka-mereka yang berdosa. Tuhan, aku berterima kasih semua, bersyukur kepadamu. Aku tidak seperti orang itu. Aku tidak seperti orang-orang yang memalukan, orang-orang yang hanya mencari untungnya sendiri. Aku tidak, dan seterusnya. Yang ditunjukkan, aku ini, aku beda dengan yang lain Tuhan. Aku beda, aku lebih baik, mereka jahat, dan seterusnya. Dan teriak-teriak. Tetapi ada pemungut cukai yang berdoa di bangku paling belakang di rumah ibadat. Bahkan menengadah pun dia tidak berani. Dia hanya tertunduk terus dan hanya berdoa, "Tuhan, ampunilah aku orang berdosa." Lalu Yesus melanjutkan cerita itu. "Aku berkata kepadamu," karena ini dalam konteks pengajaran, orang yang kedua ini pulang dibenarkan oleh Tuhan daripada yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, kesombongan, orang merasa diri lebih baik dari yang lain, merasa diri atau meremehkan orang lain, menganggap orang lain berdosa, dan kalau sudah berdosa itu lebih jelek dari saya berhak menghakimi, saya berhak menceritakan dan membuat orang itu menjadi semakin malu, dan ini menjadi sesuatu yang justru tidak dibenarkan Tuhan. Orang yang jatuh di dalam kubangan dosa, orang yang mungkin gagal di tengah masyarakat, harus dihibur dan dikuatkan, diberi harapan. Orang yang masih jatuh di dalam keberdosaan, mungkin diberi penghiburan, diberi semangat, tetap diberi kasih, supaya dia akhirnya bangkit lagi, bukan malah dihakimi. Saya mempunyai kenalan. Ada seorang bapak muda yang pada waktu mudanya, dia memang masih muda, tetapi ketika masih muda bujang, dia ternyata sudah jatuh banget dalam dunia judi. Ketika dia kemudian
masuk dalam dunia judi itu seperti kecanduan. Ketika sudah berada di dalam perjudian, dia akan menjual apapun untuk mendapatkan modal berjudi. Maka dia tak peduli pada keluarga, tidak peduli kepada istri dan anaknya. Dan pada waktu judi itu dia sudah mulai bingung dan kehabisan. Ketika judi itu berlanjut dalam satu keluarga, nah, kemudian istrinya ketika sudah menikah, kemudian istrinya dilupakan, anaknya dilupakan. Dia tidak bisa menghilangkan kecanduan judi itu. Maka gegerlah keluarga yang dengan masih keluarga muda dengan anak yang masih kecil itu. Kemudian tentu saja orang-orang mulai menyapanya. Dia mulai dikunjungi, diajak bicara, dan kemudian juga coba kemudian diberi modal dan seterusnya. Melihat kebutuhan anaknya, kebutuhan istrinya, keluarganya, akhirnya pelan-pelan dia bangkit semangatnya. Dia yang jatuh bangun di dunia judi karena kecanduan, maka pelan-pelan dia mulai mengolahnya, dan pelan-pelan dia bisa lepas dari judi itu dan mulai memikirkan keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya bisa orang itu punya usaha, dan akhirnya dia dikembangkan dengan usaha walaupun sederhana, tetapi membuat dia semakin percaya diri. Dia dengan usaha jualan kecil-kecilan mulai dihubungkan antara penjual produsen dengan konsumen, dan dia mulai mencoba menggeluti dunia bisnis atau perdagangan itu, sehingga dia sebagai perantara mendapatkan keuntungan dari situ, dan keuntungan itu harus dikembalikan untuk membeli modal lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Mulai dengan kemapanan sebagai keluarga muda dengan semangat baru. Saudara-saudari yang terkasih, tentu dia sangat gembira ketika dikunjungi, ketika diberi semangat, dan disinilah kita bisa melihat orang yang jatuh, orang yang kadang dianggap negatif di masyarakat, ketika diberi harapan akan semangat, akan bangkit, akan merasa malu melihat kenyataan dalam hidupnya, dalam tanggung jawabnya di dalam keluarga. Dia masih merasa bujang terus, maka ketika berkeluarga, ternyata ada orang-orang yang bergantung kepada dia pada pekerjaannya, dan mulailah dia bangkit. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang seperti pemungut cukai tadi, yang dianggap berdosa, itu akan bangkit lagi ketika orang itu diberi kesempatan. Sementara orang yang selalu sombong dalam kehidupannya, dia kadang-kadang memandang sebelah mata orang-orang di sekitarnya, menghakimi, dan justru menjerumuskan mereka semakin dalam kebencian. Semoga kita semua semakin rendah hati dan juga semakin terbuka untuk rahmat Tuhan yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.